Kita masuk ke Bapak Profesor Muhammad Basuni, MSc, PhD. Assalamualaikum Bapak Basuni, Prof. Basuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah guru besar dalam bidang kehutanan dari Universitas Sumatera Utara. Insya Allah beliau akan menyampaikan tentang kedaulatan pengelolaan sumber daya alam. Kita tahu bahwa slogan yang sangat menarik dan membuat kita ayem dalam bahasa Jawa ya, tentram gitu ya, bahwa kita memiliki potensi yang gemah ripah lojinawi toto tentrem kertora harjo ijo royo baper madani surga. Bahkan ini menjadi satu potensi yang sangat luar biasa di dalam sumber daya alam kita. Namun perlu diketahui atau bahkan menjadi jamak diketahui, sebagaimana sudah disampaikan oleh Bapak Said itu, bahwa sumber daya alam sepertinya nggak bisa diharapkan. Nah, bagaimana analisis Prof. Basuni berkaitan dengan kedaulatan pengelolaan sumber daya alam sebagai refleksi dari 75 tahun Indonesia Merdeka? Apakah benar dalam pengelolaan kedaulatan pengelolaan sumber daya alam ini kita sudah merdeka? Kami beri waktunya mulai sekarang untuk ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi juga sempat disinggung oleh Pak Said Didu ya. Jadi sebenarnya modal kekayaan alam yang luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada negeri kita ini ternyata dalam banyak pengelolaannya itu sebenarnya bertentangan dengan konstitusi kita gitu ya. Jadi konstitusi mengamanatkan bahwa sumber daya alam seharusnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, tetapi dalam prakteknya justru dieksploitasi secara berlebihan dan dikuasai pemanfaatannya oleh para penanam modal atau investor baik nasional maupun asing untuk kepentingan bisnisnya. Dan kita bisa melihat dalam 4 dasawarsa terakhir ini dominasi itu semakin nyata ya. Bahkan kita bisa melihat mereka menguasai hulu tuh lebih dari 80%. Nah, kenyataan ini menunjukkan kesenjangan dan ketidakadilan pengelolaan sumber daya alam menyebabkan rakyat tergusur dari akses maupun kontrol terhadap sumber daya alam untuk kelangsungan hidupnya. Hal ini bisa dimengerti karena pada awalnya memang pemerintah menjadikan sumber daya alam ini sebagai modal utama dalam penyelenggaraan pembangunan nasional dan memang diorientasikan untuk mengejar pertumbuhan saja dalam untuk meningkatkan pendapatan devisa negara. Nah, banyak sekali konsekuensi yang timbul ya dari pengelolaan yang tereksploitasi secara berlebihan itu. Jadi sumber daya alam kita itu mengalami kerusakan yang luar biasa ya. Kita pernah mengalami laju kerusakan hutan itu 1 juta hektar per tahun dalam kurun waktu 2000 sampai 2012. Jadi masuk rekor dunia. Bahkan kita juga sangat luar biasa ya. Eksploitasi yang tidak terkendali. Padahal kita juga memiliki hutan terbesar ketiga ya, dunia ini yang sangat luar biasa. Kemudian juga belum lagi hutan mangrove misalnya itu juga dikonversi menjadi tambak ataupun perkebunan kelapa sawit yang ternyata itu bukan dimiliki oleh rakyat. Artinya pengelolaan yang luar biasa itu menyebabkan kerusakan sumber daya alam hutan kita yang sekarang hanya tersisa sedikit saja gitu ya. Meskipun juga dalam hutan mangrove itu studi kami menunjukkan masih tetap kita terbesar terluas di dunia, tapi laju deforestasinya juga yang paling besar. Nah, kita bisa melihat kegiatan juga pertambangan terbuka yang dilakukan secara besar-besaran telah mengubah bentang alam yang selain merusak tanah juga menghilangkan vegetasi yang di atasnya. Selain itu juga kita bisa melihat dari satwanya, sehingga kita bisa melihat lahan-lahan bekas tambang itu menjadi kubangan raksasa yang
ketika melakukan restorasi juga mengalami kesulitan karena istilahnya kalau kita lihat berbagai macam limbah tiling dan batu limbah yang dihasilkan dari kegiatan tambang itu tidak mudah untuk kita melakukan restorasi. Oleh karena itu tata kelola sumber daya alam dan lingkungan yang berlangsung dalam pembangunan nasional tidak selaras dengan ideologi penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang teramanatkan di dalam pembukaan Undang-Undang 45, khususnya alinea 4 yang menyatakan kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan secara umum, mencerdaskan bangsa dan seterusnya, itu kan jadi pelanggaran terhadap konstitusi. Kemudian juga pasal 33 ayat 3, bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar untuk kemakmuran rakyat. Ini juga kita bisa melihat tadi juga sempat diuraikan oleh Pak Said itu dikuasai oleh para konglomerat saja. Nah, kemudian kita bisa melihat sekarang studi-studi menunjukkan untuk melakukan pengelolaan yang berbasiskan kepada pembangunan yang berkelanjutan seperti itu ya. Nah, kemudian ternyata itu juga tidak menyelesaikan permasalahan ya. Jadi misalnya prinsip keadilan, kemudian prinsip sustainability juga hanya berganti baju saja gitu, berganti mode. Makanya tadi seperti diuraikan oleh keynote speaker kita, Pak Fahmi, kita perlu melirik kepada Islam. Bagaimana? Karena kita ketahui kita sebagai intelektual, tapi kita juga seorang Muslim. Maka Islam juga memiliki konsep bagaimana sebenarnya kita bisa pengelolaan sumber daya alam. Sehingga ketika kita hanya prinsip-prinsip tadi yang prinsip berkelanjutan, kemudian prinsip berkeadilan itu ternyata tidak mampu membuat masyarakat sebagai pemilik pemilik umum dari sumber daya alam itu tidak mendapatkan manfaatnya. Jadi kalau kita lihat, kita harus kembali lagi, kalau kapitalisme tidak bisa menyelesaikan apalagi komunisme, maka kita harus bisa mengambil ideologi yang ketiga, yaitu Islam. Nah, bagaimana Islam bisa mengatasi ataupun memberikan solusi terhadap permasalahan sumber daya alam kita. Nah, kalau kita melihat politik Islam tentang pengelolaan sumber daya alam itu kita kembalikan kepada 3 hal. Yang pertama adalah kepemilikan, bagaimana pengelolaan kepemilikan dan distribusi kekayaan. Nah, dari 3 itu nanti kita breakdown bagaimana jenis kepemilikan. Nah, kalau dalam Islam kan dibagi menjadi 3, kepemilikan pribadi, kemudian kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Nah, kita bisa melihat sumber daya alam kita kalau kita list satu persatu misalnya ya, pantai, gurun, misalnya tanah endapan air adalah kepemilikan dari negara. Memiliki ladang batu bara, itu adalah semua termasuk kepemilikan umum yang pengelolaannya diserahkan kepada negara dan manfaatnya kembalikan kepada pemilik utamanya, pemilik sejatinya, yaitu masyarakat umum. Nah, kita bisa melihat sekarang kan terjadi kesalahan seperti itu, yang itu seharusnya menjadi milik umum, tetapi ternyata itu dikuasai oleh swasta atau pribadi, bahkan dimiliki oleh asing. Kemudian juga lahan pertanian, lahan perkebunan, kita memang memiliki nomor 1 sawit, tetapi sawit itu dimiliki oleh siapa? Ternyata kan smallholder itu tidak besar kepemilikannya. Ternyata yang besar kalau dimiliki oleh investor asing seperti itu. Nah, ketika pembagian itu, maka nanti pengelolaannya juga akan berbeda. Ketika pengelolaannya berbeda, maka kita bisa mendapatkannya itu. Jadi memang ini belum pernah diterapkan di sini ya, tetapi Islam pernah menerapkannya ketika Islam telah diterapkan selama lebih dari 1000 tahun. Artinya kita kembali ke bagaimana pengelolaan Islam terhadap sumber daya alam ini. Jadi kalau diserahkan kepada kapitalisme terjadi eksploitasi yang luar biasa dan kerusakannya juga luar biasa, dan ini menjadi pengetahuan kita, dan juga studi-studi juga menunjukkan hasil yang demikian. Maka tadi perlu kita kembali kepada ajaran kita, Islam itu sendiri. Dari kepemilikan itu juga, dari kepemilikan
tadi dan pengelolaannya yang diserahkan pengelolaannya tadi, maka kita bisa melihat seperti Jati di Jawa itu kan dikelola oleh Perhutani, PT Perhutani. Tetapi dan kita melihat juga sustainability-nya juga tinggi. Tapi ketika hutan-hutan di luar Jawa itu kan semua diserahkan kepada HPA, dan kita bisa melihat ketika itu dari kerusakan, maka mereka mengkonversi menjadi hutan tanaman industri atau perkebunan kelapa sawit. Nah, dari seperti itulah maka kerusakannya juga semakin besar dan manfaatnya tidak kembali kepada rakyat. Dan kita bisa melihat orang yang paling kemiskinan itu yang paling mudah dijumpai adalah di sekitar hutan. Padahal hutan adalah milik umum, milik rakyat, tapi mereka tidak bisa memanfaatkannya. Makanya ketika itu dikelola secara Islam, maka itu menjadi milik kepemilikan itu, pengelolaannya diserahkan kepada negara dalam bentuk BUMN dan hasilnya dikembalikan kepada mereka. Dan itu bisa kita laksanakan dengan sumber daya manusia, ataupun kita para profesional itu bisa melaksanakan seperti itu. Kemudian juga jenis barang tambang dan lainnya itu juga bisa. Jadi misalnya depositnya yang melimpah dan terbatas itu ternyata juga dimiliki oleh yang harusnya itu kepemilikan umum, tetapi itu pengelolaannya tidak diserahkan kepada negara, bahkan negara itu mengurangi perannya dan itu diserahkan kepada swasta. Nah, inilah yang menyebabkan kita juga meskipun 75 tahun merdeka, kita bagian besar rakyat tidak menikmatinya seperti itu. Jadi yang mengeksploitasi itu memang negara ya membentuk badan-badan seperti BUMN yang memang bekerja untuk pengelolaan kekayaan alam kita, kemudian itu nanti hasilnya dikembalikan lagi misalnya dalam bentuk pendidikan yang murah ataupun yang gratis, jaminan kesehatan, keamanan. Jadi manfaat itu kembali kepada pemiliknya. Berarti kita belum merdeka, Prof ya? Yang merdeka para pengusaha yang merdeka ya? Iya, kalau dari sisi pengelola sumber belum merdeka. Iya. Yang merdeka adalah para pengusaha itu. Iya, kalau dari sisi itunya, kalau makna merdeka, iya, jadi kemerdekaan itu belum dimiliki oleh pemilik sesungguhnya kan. Kalau dalam pasal 33 tadi kan dijelaskan bumi air itu dikuasai negara, dipergunakan sebesar untuk kemampuan rakyat. Tapi kan kita bisa melihat rakyat kita juga air pun membeli gitu kan, kemudian sampai muncul gitu kan tanah air, dari tanah masih belum memilikinya, kemudian airnya pun masih kesulitan gitu ya. Jadi kalau itu dikelola sebenarnya secara profesional dengan mengikuti aturan dari Allah Subhanahu wa taala, saya yakin itu bisa mensejahterakan rakyat gitu. Jadi kita kembali lagi kalau kita para intelektual menyadari bahwa itu ada terjadi kesalahan pengelolaan, maka kita harus mencari yang itu berasal dari aturan yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau itu kita bisa pahami, saya yakin kok memang ada sumber daya alam yang renewable dan non renewable, tapi kita bisa melihat kalau bisa kita kelola dengan baik gitu ya, saya kira itu bisa bisa menceritakan kita. Jadi makna kemerdekaan itu kan ketika kita merdeka untuk mengelolanya ya sesuai dengan, kalau kita seorang muslim ya pasti sesuai dengan aturan Allah, syariat Islam kan gitu. Jadi bukan masalahnya ini sistem apa ya, sistemnya itulah yang ini kan. Jadi kita kembalikan kepada kita sebagai seorang muslim, dikembalikan ke situ. Jadi karena memang faktanya terbukti kan pengelolaan yang sekarang ini tidak lagi memberikan kesejahteraan, dan salah pengelolaan tuh sangat banyak gitu ya. Karena saya dulu pernah di HPH itu, jadi karena memang sudah belum termasuk blok penebangan tahun itu, blok tahun terus sebelum setelahnya itu ya juga dieksploitasi pada tahun yang sama gitu. Jadi memang ya karena memang juga pengawasannya juga lemah, kemudian juga aturan-aturan yang mana yang itu banyak juga dilanggar gitu, seperti itu. Jadi dalam pengelolaan kita yang luar biasa lah, Allah mengkaruniai kita kekayaan alam ini, tapi tidak bisa kita manfaatkan dengan kita kelola dengan baik gitu ya. Karena tadi
kita tidak berdasarkan pada aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Prof. Jadi Ya. insya Allah kita akan berbagi dengan para pemateri yang lain, narasumber yang lain. Nanti kami berharap Prof. Basuni bisa stay tetap untuk diskusi di akhir penyampaian materi.